Puji Tuhan, kita bersyukur bisa berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini yang saya percaya terus menolong, memberkati, menginspirasi kita untuk kita terus bertumbuh dalam kedewasaan rohani di hadapan Tuhan. Mengawalinya, mari kita berdoa. Puji syukur hari ini kami naikkan kepadamu ya Allah, karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami mau membaca, merenungkan, mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang adalah makanan rohani bagi pertumbuhan rohani kami. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Ibrani pasal 10 ayat 32 sampai 39. Ibrani pasal 10 ayat 32 sampai 39. Secara khusus saya akan baca ayat 35 dan ayatnya yang ke-36. Demikian firman-Nya, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Demikian kebenaran firman Allah hari ini yang intinya mengajar kita, menasihati kita, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Itu berarti sebagai umat, sebagai orang percaya, apapun penderitaan, apapun kesulitan, apapun tantangan hidup yang sedang kita alami, firman Allah menasihati kita, janganlah kamu melepaskan kepercayaan. Apapun penyakit yang mengrogoti hidup kita, apapun problematika hidup yang sedang saudara dan saya alami, firman Allah mengingatkan kita, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Itu berarti bahwa sebagai umat, sebagai orang percaya, sekali kita beriman kepada Yesus Kristus, hendaknya seterusnya dan selamanya kita tetap beriman kepada Yesus Kristus. Selagi kita percaya Dia sebagai Tuhan dan Penyelamat kita, sekali itu kita percaya seterusnya dan selamanya kita akan tetap percaya Dia Tuhan dan Penyelamat kita. Sekali kita mengikut Yesus, hendaknya seterusnya dan selamanya kita akan tetap menjadi pengikut Yesus. Itu artinya janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Ayat ini jelas sekali dalam ayat 35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Ketika umat pada waktu itu yang disurati, kirimi surat Ibrani sedang mengalami suatu penganiayaan oleh karena iman, dan ada sebagian orang yang mau mundur dalam iman. Dalam konteks itulah firman Allah berkata kepada mereka, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Itu berarti bahwa sebagai umat, sebagai orang percaya, kita pun dinasihati oleh kebenaran firman Allah di hari ini. Janganlah kamu melepaskan kepercayaan. Lalu pertanyaannya, kenapa kita tidak boleh melepaskan kepercayaan kita? Kenapa kita tidak boleh melepaskan iman kita kepada Yesus Kristus? Setidaknya ada dua alasan yang saya jumpai dalam ayat ini. Alasan pertama dalam ayat 35, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Karena besar upah yang menantinya. Inilah alasan yang pertama kenapa kita tidak boleh melepaskan kepercayaan kita, tidak boleh melepaskan iman kita kepada Yesus Kristus, tidak boleh mundur dalam pengiringan kita kepada Kristus, karena besar upah yang menanti kita. Ada berkat yang luar biasa yang Kristus sudah siapkan dan sediakan bagi saudara dan saya. Dan sorga dan keselamatan itu adalah berkat yang luar biasa, upah yang luar biasa yang Tuhan siapkan dan sediakan bagi saudara dan saya. Karena itu kita tidak boleh melepaskan kepercayaan kita kepada Yesus. Sekali kita percaya kepada Yesus Kristus, seterusnya dan selamanya kita akan tetap percaya kepada Dia karena besar upah yang menanti.
Ada surga, ada Yerusalem baru, ada keselamatan kekal yang Tuhan siapkan dan sediakan bagi saudara dan saya, secara khusus bagi kita orang yang sudah beriman ataupun percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat kita. Dan keselamatan itu merupakan harta terbesar dalam hidup. Surga adalah harta terbesar, termulia dalam hidup kita yang Tuhan siapkan bagi saudara dan saya. Makanya Yesus pernah berkata, apa gunanya engkau memperoleh seluruh isi dunia ini kalau jiwamu binasa? Artinya bahwa keselamatan jiwa kita itu jauh lebih besar dari segala isi dunia ini. Dan itu Kristus sudah siapkan bagi saudara dan saya yang percaya dan yang beriman kepada Dia. Karena itu jangan mundur dalam mengiring Kristus. Jangan kita melepaskan iman kita kepada Yesus Kristus. Kita hanya tetap percaya dan beriman kepada Yesus Kristus sampai mati. Itu berarti ayat ini sama juga dengan artinya bahwa kita harus setia sampai mati. Kita harus setia sampai akhir. Karena tidak salah bila kita percaya dan beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai penyelamat kita. Karena memang Dia Tuhan. Karena memang Dia adalah juru selamat kita. Hanya karena iman kita kepada Kristuslah saudara dan saya memiliki upah besar di surga. Karena iman kepada Yesus Kristuslah yang menggaransi keselamatan, menggaransi surga bagi saudara dan saya. Dan itu upah yang sedang menanti saudara dan saya. Jadi jangan kamu melepaskan kepercayaanmu. Alasan yang pertama karena besar upah yang menantinya. Yang kedua, dalam ayat 37, sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Ayat ini mengatakan bahwa kedatangan Kristus itu sudah dekat. Itu menjadi dasar dan alasan kita sebagai umat, sebagai orang percaya untuk jangan kamu melepaskan kepercayaanmu. Karena alasan yang kedua, karena kedatangan Kristus sudah dekat. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi. Dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Karena kedatangannya yang akan memberi upah kepada saudara dan saya. Karena kedatangannya yang memberikan janji dan akan memberikannya kepada saudara dan saya sudah dekat. Atas dasar itulah penulis kitab Ibrani mengajarkan dan menasihati kita. Janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Itu berarti sebagai umat, sebagai orang percaya, kita harus melihat kedatangan Kristus yang kedua kali itu sudah dekat. Sudah di ambang pintu. Karena itu hendaknya kita tidak boleh melepaskan kepercayaan kita. Apapun beratnya hidup kita, apapun krisis ekonomi yang sedang melanda hidup kita, apapun penyakit kronis yang menggerogoti hidup kita, hendaknya kita tidak boleh melepaskan kepercayaan kita kepada Kristus. Sehingga sekali kita percaya dan beriman kepada Kristus, seterusnya dan selamanya kita hanya beriman kepada Dia. Karena besar upah yang menanti kita, karena kedatangan Kristus sudah dekat bagi saudara dan saya yang akan memberikan upah yang besar bagi saudara dan saya. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini yang boleh mengajar kami, janganlah kamu melepaskan kepercayaan-Mu. Ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami sekali beriman kepada Yesus Kristus, seterusnya dan selamanya kami tetap beriman kepada Kristus, karena besar upah yang menanti kami, karena kedatangan Kristus sudah dekat. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk kami bisa memberlakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Berkat jasmani, berkat kekuatan, berkat umur panjang Tuhan berikan. Umat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit, tambah berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, dan Tuhan sembuhkan mereka dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, sampai berjumpa lagi dalam renungan harian berikutnya.